Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. At-Tasi' wal Arba'un min Suwaril Quran, Suratul Hujurat. Surah yang ke-49 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Al-Hujurat. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayatnya berjumlah 18 ayat. Ma makna al-hujurat? Al-hujurat artinya adalah kamar-kamar. Diambil daripada kata asalnya adalah mufrad hujrah. Di sini dijamakkan sehingga menjadi kamar-kamar. Maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Masing-masing pasangan dan istrinya baginda Rasulullah itu punya kamar satu. Jadi al-hujurat beberapa kamar. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari sebelah kamar, orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, kebanyakan mereka itu adalah tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Andai kata mereka itu bersabar sehingga engkau keluar daripada kamar dan bertemu kepada mereka, niscaya yang demikian itu lebih baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, diturunkan kepada sebahagian daripada kabilah Arab. Mereka datang hendak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat itu Nabi kita sedang istirahat, sedang tidur. Lalu mereka ini teriak-teriak di luar. Ujar mereka, "Ya Muhammad, ukhruj ilaih." Wahai Muhammad, keluar engkau. Tiap-tiap kamar daripada baginda Rasulullah diteriaki oleh mereka. Jadi Allah marah kepada mereka itu karena ini tidak punya adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun." Orang-orang yang memanggil engkau tadi dengan teriak-teriak adalah merupakan orang-orang yang tidak berakal, yang tidak punya adab. Andai kata mereka itu bersabar sehingga engkau keluar menjumpai mereka, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi adab seperti itu bahwa seseorang itu cukup menunggu di depan rumah, itu lebih baik daripada kita teriak-teriak memanggil orang yang di dalam rumah. Apabila yang kita datang itu adalah orang-orang salihin, orang-orang para ulama, maka lebih baik kita menunggu daripada kita mengutuk, apalagi memanggilnya dengan berteriak-teriak. Dikisahkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas ini hendak mengaji, hendak belajar agama, hendak menuntut ilmu kepada Ubay bin Ka'af, salah satu guru beliau. Jadi Ibnu Abbas ini begitu sampai ke rumahnya Ubay bin Ka'af, gurunya, kalau pintu rumah gurunya itu terbuka dan dia diizinkan masuk, maka Ibnu Abbas pun masuk ke rumah belajar. Kalau kebetulan Ibnu Abbas datang ke rumah gurunya, itu pintu rumahnya tertutup, maka Ibnu Abbas duduk di bawah sambil menunggu, bahkan kadang-kadang sampai setengah hari menunggu. Nah, inilah adab yang hendak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Andai kata kita harus mengetuk pintu rumah yang kita datangi, umpamanya kita ini tidak sanggup untuk menunggu lama, atau kita ini sedang dalam keadaan darurat, lalu kita hendak mengetuk juga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana tata cara kita hendak masuk ke rumah orang. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan khairan buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalipun berani masuk ke rumah orang lain sehingga kamu minta izin terlebih dahulu kepada mereka, kemudian kamu memberikan salam kepada penghuninya, maka yang seperti itulah lebih baik bagi kamu, agar yang demikian itu menjadikan pelajaran dan peringatan bagi engkau. Nah, jadi kalau kita tidak sanggup menunggu orangnya di luar, maka boleh kita tasta'nisu, minta izin. Nah, seperti apa caranya minta izin itu? Ada berbagai macam caranya. Mulai daripada kita mengatakan aham, artinya kita ini ada di luar, ataupun kita ini mengata atau mengucapkan zikir atau tasbih, nah supaya orang yang di dalam rumah ini tahu kalau kita ini ada di luar rumah, atau kita mengetuk pintu sama sahaja. Dan ada pun lebih baiknya lagi posisi badan kita ini membelakangi pintu atau menyamping kepada arah pintu, agar apa, kalau pintu dibuka kita tidak melihat isi-isi di dalam rumah karena kita belum diizinkan oleh penghuni rumah. Nah, begitu pintu dibuka, wa tusallimu ala ahliha, memberikan salam kamu atas penghuni rumah itu, assalamualaikum, ataupun
biasanya kita ucapkan salam sambil kita mengetuk pintu sama sahaja. Karena demikian itulah merupakan cara dan adabnya kalau kita hendak bertamu ke rumah orang. Nah, jadi berapa kali kita mengetuk pintu, berapa kali kita mengucapkan salam? Maka cukup 3 kali. Bila sudah 3 kali kita ucapkan salam dan kita mengetuk pintu orang, tak ada orang keluar, maka lebih baik kita balik, lebih baik kita pulang sahaja. Karena perkara yang demikian itu bukan hanya berlaku kepada kita. Baginda Rasulullah SAW pun demikian. Waktu Rasulullah begitu hendak ke rumah sahabat beliau, Nabi kita sampai dan berdiam di hadapan pintu rumahnya. Lalu baginda Rasulullah SAW berkata, Assalamualaikum adkhulu, Assalamualaikum adkhulu, Assalamualaikum adkhulu. Beliau meminta izin, apakah boleh aku masuk? 3 kali ujar Nabi mengucapkan yang demikian itu dan tidak ada jawaban daripada rumah, maka beliau pun pulang. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita ini macam orang tadi yang teriak-teriak memanggil orang. Ini Allah mengatakan perilaku seperti itulah yaqilun, tidak berakal. Demikianlah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali dari pembahasan ini surah. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ja'alna muqimus salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afwu minkum wal hadis suratullah wa suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi